Nikita Mirzani baru aja ngejalanin sidang perdana kasus dugaan pemerasan. Ada kejadian yang cukup menarik perhatian usai sidang dilakukan. Nikita sempat teriak-teriak karena ngerasa didorong sama jaksa. Nikita juga sempat ngomong kalau dia itu kok ngerasa heran kenapa dia yang ditahan. Sementara targetnya RG ini adalah Dokter Samira atau Doktif. Sampai-sampai netizen mengira Dokter RG ini banyak ngeluarin duit ke Polela buat ngepenjerongin Nikita. Nikita juga sempat nulis surat ke Presiden Prabowo untuk minta hukum di Indonesia ini diluruskan karena dia ini udah menyelamatkan banyak muka wanita Indonesia katanya. Menurut gua Nikita ini influencer sejati karena dia itu bisa nge-influence followersnya. Beberapa kali Nikita bilang kalau yang bisa menjarain dia itu cuman orang yang berduit mungkin. Makanya netizen berpikir RG ngeluarin banyak duit buat Polela ya karena statement itu udah nempel di kepalanya para netizen gitu kan. Padahal kalaupun iya misalnya ya buat laporan itu harus banyak ngeluarin duit. Tapi kalau misalkan gak ada bukti kuat, gue yakin Nikita gak bakalan ditahan. Dan kenapa Nikita yang ditahan tapi Dokter Samira enggak? Padahal Dokter Samira itu kan target utamanya RG. Ya mungkin karena Dokter Samira enggak terima duitnya, sedangkan Nikita terima duitnya. Meskipun menurut Nikita dia itu cuma dikasih cuma-cuma aja gitu ya, menurut versinya Nikita. Ya terus kenapa gitu kan Dokter RG ngasih duit segitu banyaknya secara cuma-cuma ke Nikita kalau dia itu nggak ada apa-apanya? Ya mungkin karena Nikita ini influencer sejati yang dia itu bisa nge-influence banyak orang. Masyarakat tuh percaya kalau yang keluar dari mulut Nikita itu udah pasti fakta. Padahal belum tentu juga. Skincare lokal kembali diterpa skandal dan kali ini nama Reza Gladys yang jadi sorotan. Bukan karena inovasi formula atau pencapaian industri, tapi karena dugaan pelanggaran serius. Mulai dari penggunaan nomor BPOM palsu, praktik repackaging ilegal, sampai klaim marketing yang menyesatkan. Yang bikin publik terbelalak, isi produknya tetap sama meski nomor BPOM-nya gonta-ganti. Label baru, kandungan lama. Strategi promosi Reza Gladys pun tak kalah absurd. Salah satu video promosi menunjukkan bagaimana produk Reza dibandingkan dengan betadine, lalu diklaim mampu menghilangkan flek dalam waktu singkat karena reaksi warna yang terjadi. Dan puncaknya, laporan bahwa di salah satu produk Reza Gladys ditemukan mengandung jarum kecil di dalam kemasan. Bukan rumor semata, tapi dilengkapi bukti visual dan keluhan nyata dari konsumen. Bukannya memberi klarifikasi transparan, pihak Reza justru sibuk membuat laporan polisi ke sana-sini. Terlalu sibuk mengejar pengkritik hingga lupa mengevaluasi isi produknya sendiri. Skandal demi skandal bermunculan, tapi bukan perbaikan yang ditunjukkan, melainkan pelaporan demi pelaporan. Seolah-olah membungkam lebih penting daripada memperbaiki. Padahal publik sudah tak bisa lagi ditipu kemasan cantik. Karena sesungguhnya wajah boleh glowing, tapi kalau etikanya kusam, lama-lama bakal kelihatan juga. Monitor apa sih? Cari yang berapa inci? Ini Nikita Mirzani Mawardi _ 172. Di sini Nikita Mirzani Mawardi 173. Ini yang update dong. Kemarin-kemarin banyak nih yang seliweran, konten-konten yang bilang, oh Miss Gosip dilaporin, Miss Gosip dijemput paksa, diseret paksa, apalah itu. Nah sekarang Nikita Mirzani Mawardi 173 sendiri yang ngomong malah masih monitor. Jadi sebenarnya update-nya yang mana sih? Netizen penasaran nih. Rame banget nih semua pada nyariin Miss Gosip. Mau minta kerja sama affiliate ya kan lumayan ya. Message oilnya bisa dibantu jualin, nambah laku, bisa nambah penghasilan. Jaringan media Nikita Mirzani ini suka nggak update deh. Malah suka nyebar hoax. Kayak kemarin-kemarin nih dibilangnya, NM bebas gitu. Lah, sekarang YBS lagi di Pondok Bembes. Banyak lagi deh yang lain-lainnya deh. Terus nih ya terakhir nih ada di FYP gue muncul berita DRZ ngunggah di live. Terus gue cari-cari mana videonya gitu, nggak ada. Cuma teks doang. Bahkan searchnya itu juga dibikin kayak gini. Ih jago loh, tapi hoax. Kenapa sih gelisah banget ya? Gelisah nih. Ya udahlah, coba dipijit dulu biar lebih rileks pakai message oilnya. Biar lebih rileks gitu dan mampu menghadapi hal-hal yang harus dihadapi dalam hidup. Takut ya sampai harus nyebar-nyebar hoax pula. Tapi yang kayak gini-gini nih bisa loh dipakai buat pengalihan isu. Udah dapat kontrak belum?
Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Nah, ini kita masuk ke infonya segmennya Miss Gosip ya. Terkait sekarang kan kemarin dia menyenggol Nikita Mirzani gitu ya. Dan sekarang dia sudah mulai menyenggol maksudnya setelah Nikita Mirzani, terus Dr. Oki gitu ya. Dan sekarang adalah masuk ke Doktif maksudnya ya. Nah, ini ada beberapa komentar juga ya, yang katanya dia tuh datang ke persidangannya Nick Mir kemarin, ternyata ya nggak ada guys ya. Dia tuh hadir ketika udah bubar, katanya seperti itu. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa guys, dan komentar-komentar para netizen kita ya. Palingan juga Icat gitu ya, ataupun siapa gitu. Ya. Kuyang. Kuyang. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari jam 7:30 pagi, Dek. Kagak ada lu batang hidungnya dari pagi sampai siang, ha? Giliran orang pada bubar, udah pulang lu pura-puranya udah datang ke sidang. Jangan ngarang-ngarang nonton sidang bla bla bla. Lu nggak datang, lu nggak ada di ruang sidang, lu nggak ada di sekitaran sidang. Ya, tidak ada di pengadilan, tidak ada di sekitar pengadilan. Kalau mau ketemu, ayo kita ketemu langsung. Jangan datangnya orang bubar lu datang. Ya, ketemunya sama fansnya Ami. Misalnya ketemu gua. Inilah alasan mengapa orang Indonesia dan pemerintah Indonesia harusnya berterima kasih sama Nikita Mirzani. Hear me out. Bukannya ini lambang Pancasila kita? Kejujuran. Harusnya Nikita Mirzani Si wanita dikasih ini trofi harusnya kan. dikasih trofi. Give her a trophy. Why? Because she saved a lot of Indonesian people. Because she saved a lot of faces. She saved a lot of human beings. Kenapa bukannya tujuan kita melindungi human being? Give her a trophy, bukan ditangkap di penjara. Kenapa kau mau menutup mulutnya? Iya. Kalau aku udah selesai masalahnya, nanti kita bisa keluar, ya. Kita bisa beli mainan, terus kita bisa kemana-mana aja yang ada sama abang. Ntar aku bakalan ada di samping atau sama abang setiap hari, nggak pernah ninggalin abang sama kita lagi. Tuh, itu dia guys ya. Nah, ini kita lihat ada berita apa lagi guys. Kalau orang bener, Harga tidak ada lagi di persidangan. korban, ngapain nggak datang? Lu ngelapor, lu korban. Kenapa lu mesti takut? Kalau lu merasa paling benar sedunia, seantero jagat, lu merasa victim, lu korban, lu tersakiti. Kenapa lu nggak datang? Lu kan orang benar. Yang pakai rompi merah itu Nikita Mirzani loh. Dipidana dia datang, dipanggil sama Polola dia datang. Nah, lu kenapa 3 kali nggak datang ke perdata? Sekarang pun dipidana lu nggak datang juga. Lah kan aneh, ini kan laporannya lu. RG. Orang kalau bener nggak ada takut-takutnya, say. Kenapa lu mesti takut kalau lu bener? Orang bener itu nggak ada takut-takutnya, bisa datang ke semua tempat, ke siapapun. Logika aja guys. Lo ngelaporin orang, lo merasa korban, mendapatkan kerugian, melaporkan ada suatu kejahatan orang, masa lu yang nggak datang? Lu yang melaporkan loh hari ini loh, ini kan pidana, masa lu nggak datang? Tuh, dengan menapa datang. Nah, ini ada Nikita Mirzani, ketidakhadirannya disinggung netizen. Dr. Reza Gladys balas komentar ya. Dok, datang sekali aja dok, tinggal datang doang. Apa susahnya dok? Buat mediasi, tapi tadi kata pengacara Anda nggak mau baikan. Ya udah datang dok, ya udah datang dok. Dokter juga katanya nggak mau dikata-katain gimana ya.
buat greget abisnya. Kok Anda yang repot ngurusin masalah orang, katanya gitu guys ya. Ada berasa sekarang jadi artis ya, Dokter Reza Gladys ya, padahal dia dokter loh, tapi sekarang ya yang penting zaman sekarang mah ya banyak uang, terus kenal sama selebriti, terus udah enak gitu ya, udah banyak yang diwawancarai gitu ya, berasa artis. Gue udah datang ke sini ingin ketemu itu namanya Miss Gosip. Kenapa? Dia takut sama gue, Ratu Nyinyir. Wow. Ratu Nyinyir kok dilawan. Gak bisa sayang Ratu Nyinyir dilawan. Gimana gue mau menggampar dia aja nggak ada. Waduh. Nah, informasi terup to date hari ini adalah yang sangat luar biasa dan yang menggelegar ya guys. Menurut Nikita Mirzani dan Ismail gitu ya, Ismail, mereka merasa tidak adil atas dakwaan yang ditujukan kepada mereka, karena isi dakwaannya tersebut si Nikita Mirzani merasa ini bukan untuk dia, melainkan ini adalah untuk dokter detektif. Ismail pun mengatakan seperti itu. Nah, seperti apa ini? Apalagi kata dokter detektif, dia di awal penahanannya Nikita Mirzani, dia tidak mau menahu masalah perkara pemerasan ini dan dia tidak ingin ikut terlibat. Nah, dakwaannya itu terlibat. Bagaimana itu dokter? Hah? Bagaimana ini? Nikita Mirzani udah speak up, Ismail udah speak up. Waduh, dokter harus amankan jantung. Ini ya, ini saran dari Miss Gosip. Mending Doktif ambil koper berangkat deh sekarang. Ambil koper berangkat dah sekarang, atau langsung aja nyusul Niki Doktif. Katanya nggak mau ikut campur, tapi dakwaannya dinyatakan oleh Nikita Mirzani untuk Doktif. Katanya nggak mau ikut terlibat, tapi setiap persidangannya Nikita Mirzani kok terlibat. Aduh, rada-rada ini geng rada-rada udah Miss Gosip bilang Doktif di awal Doktif muncul, jangan sampai Doktif terjerumus dalam Nikita geng. Masuk. Nah, itu dia guys beberapa infonya dari Miss Gosip ya, yang sekarang giliran sentil Doktif ya. Nah, kemarin di persidangan ketemu Ratu Nyinyir kicep katanya gitu guys. Waduh, gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Mungkin kalian berpihak mana nih, antara Miss Gosip ya, Doktif, Nikita Mirzani, atau Loli ya tadi ya. Nah, mungkin kalian punya pendapat, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian ya. See you guys.